Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang YouTuber fitness yang sudah terkenal di mana-mana. Kali ini kita mau Q&A sama beliau. Kita mau sharing-sharing tentang dunia fitness dan tentang YouTuber pastinya. Nanti kita akan tahu apa aja. Mari kita kali kita langsung aja tanya sama Bang Otanya. Suka fitness sejak kapan Bang? Mulai Bang? Mulai fitness itu sebenarnya itu sekitar tahun 2009. Udah mulai. Kenapa kok milih fitness jadi hal yang disukai, kenapa itu? Karena gimana ya Mas? Awalnya saya itu hobi olahraga. Kalau masih muda main bola, main voli kan enak. Tapi kalau umur saya saja sudah 36 sekarang. 36. Sudah punya keluarga, punya anak. Pokoknya sudah banyak kesibukan lah. Jadi kalau kita mau milik olahraga yang ada tim, ya, sepak bola voli kan nggak mungkin, gitu. Karena kesibukan itu tadi. Jadi saya memilih ke fitness karena bisa menyesuaikan waktu yang kosong ya. Kalau ada waktu kosong 1-2 jam ya langsung ke tempat fitness gitu aja, simple. Jadi ya ini badannya Bang Otan ini kan bagus ya. Udah kayak ya udah profesional lah. Jadi untuk kita ini yang kepengen punya badan seperti ini itu berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan lah minimal kita bisa dapat bentuk tubuh yang profesional. Kan nggak gampang itu ya. Bisa di-sharingkan lah. Kalau aku pribadi ya Mas, itu dulu itu kurus, buncit karena ini secara aja ya, terus terang. Dulu saya hobi minum. Jadi tiap malam ya ada lah teman-teman bawa minuman alkohol. Jadi hampir tiap malam itu minum. Mau nggak mau badan kurus, perut buncit. Nah, di situ kita kembali lagi ya. Awal fitness juga di situ. Awalnya cuma ingin perutnya rata. Jadi buncit tadi ingin rata ya. Ingin rata. Awalnya saya fitness ya, ingin rata, punya perut yang rata. Berhubung saya nyaman di fitness, nyaman ya, terus saya kenal pelatih yang baik, jadi saya pasrah gitu. Saya pasrah, Mas, aku pengen perutku rata dan badan terlihat proporsional gitu. Jadi selama 6 bulan ini aku diajar habis-habisan, dari ngatur makan, istirahat, dan latihan itu diajar habis-habisan. Dan 1 tahun aku sudah ikut kompetisi. Jadi badan udah jadi 1 tahun ikut kompetisi di dunia body contest, di panggung body contest. Teman-teman ya, intinya itu kita semua itu bisa, nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau berusaha, kita mau rutin latihan, pasti bisa mendapatkan badan yang seperti inilah, yang gym. Tapi kadang gini Mas, kan nggak segampang itu ya. Jadi kan ada dengar lah katanya kalau latihan aja itu kan nggak cukup, harus pola makan atau apa, mungkin bisa di-sharingkan juga itu bagaimana kita mengatur makan ya katanya. Kalau ya itu tadi Mas, kalau kita berurusan sama perut, nomor 1 urusannya sama makanan. Mau nggak mau kita istilahnya diet lah.
atau makan bersih. Jadi kita harus kurangi kalori di bawah 2000 kalori harian ya, di bawah 2000. Di samping itu kita juga harus latihan ya. Kalau latihan cuma sekitar 1 jam, 45 menit sampai 1 jam per hari ya? per hari. Dan setelah itu kita harus otot kebentuk saat kita istirahat malam itu loh. Kalau kita latihan itu hanya dipompa saja. Waktu pembentukan itu kita istirahat malam, jadi kita butuh waktu 6 sampai 8 jam untuk istirahat. Jadi intinya kita latihan yang rutin, terus jaga pola makan, dan istirahat yang cukup ya. Istilahnya itu pola hidup sehat. Rumusnya itu. Jadi dari yang gemuk pun bisa Bang ya? Bisa, dari gemuk bisa. Tergantung. Fitness itu biasanya, maaf ya, bukannya kok menyambungkan diri, enggak ya. Saya kan punya tempat fitness. Jadi saat mereka mau baru datang, biasanya aku tanya tujuannya apa ke tempat fitness ya. Kan macam-macam Mas. Ada yang ingin nambah berat badan karena dia kurus, ada yang terlalu besar badannya, dia ingin dikurangi berat badannya ideal ya, biar lebih ideal. Terus yang ketiga dia ingin bentuk otot gitu. Kan beda-beda, ingin nambah, ingin ngurus, ingin buat ideal, ingin nambah otot dan gede biar keren lah. Ya guys, Bang Otan ini punya tempat fitness yang ada di Gajah Kumpul Batangan. Dia juga seorang trainer. Jadi kalau kita mau, kita tinggal datang aja lah. Mau apa tinggal, Bang aku pengen badan bagus, pengen kurus, atau pengen berotot, tinggal bilang Bang Otan, nanti kita dibimbing sama dia. Kita buat program ya, program latihan, program pola makan, oke. Pasti akan jadi maco lah kalau cowok. Kalau cewek ya biar ideal. Kalau cewek biar ideal nih, kayak apa Bang? Gitar ya, gitar Eropa gitu. Seksi lah. Pernah ikut body contest Bang? Pernah. Ya itu tadi 1 tahun latihan terus ikut body contest. Ya lumayan lama sih, mungkin sekitar tahun 2001 mungkin sampai 2011 sampai 2015 aku turun panggung. Gitu. Ya merasa gimana ya Mas, ya usia lah. Ya, kalau masih muda masih semangat ya, oke ya. Usia dan kesibukan yang membuat saya berhenti di dunia panggung. Ada masanya lah guys ya. Kalau muda kalau udah banyak urusan ya kesibukan benar-benar nggak bisa ditinggal. Iya. Maklum lah. Artinya beliau itu ya paham lah, nanti akan ada regenerasi. Artinya regenerasi pasti ada. Tiap tahunnya pasti ada bibit-bibit baru pasti ada. Jadi ya kita beri kesempatan untuk yang muda-muda. Ini trainer yang profesional kayak gitu guys. Jadi kita selalu memberi kesempatan yang muda-muda berkarya. Oh iya Bang, kan apa namanya, mau tanya juga, ini kan Bang Otan kan seorang YouTuber ini. Nah, kok bisa jadi YouTuber itu bagaimana ceritanya kan? Motivasinya apa jadi YouTuber? Ya itu tadi Mas, 2015 kan sudah nggak di dunia panggung body contest. Jadi untuk mengisi kesibukan, pertama untuk mengisi kesibukannya apa itu bingung lah. Kita hidup di desa ya, tapi ketemunya kerjaan itu kan bosan. Pengen cari suasana baru dan nomor 1 pendapatan baru. Oh ini guys, pendapatan guys, pastinya beliau udah berapa nih? 500.000 ya? Ya 500.000 dan tercapai 500.000 subscriber.
bisa dihitung sendiri pendapatannya ya. Nanti bisa dicek di videonya Bang Otan, kita cari videonya berapa, kita hitung lah. Ya itu tadi nomor satu ya, kita nggak munafik ya. Iya. Kita di dunia YouTube pasti nomor satu embel-embelnya penghasilan. Karena kalau di dunia YouTube kita cuma mau berkreativitas atau kita suka-suka, ya kan, berarti monetis atau iklan nggak diaktifkan. Kalau masih ada iklan berarti kita masih butuh uang dari YouTube, gitu aja. Iya gitu guys, artinya kita nggak munafik, kita untuk bikin YouTube itu memang Iya, kita punya skill, kita punya kemampuan ya, kita ya itu tadi ada jalan yang, kalau saya bilang YouTube ini jalan yang indah karena di sini nggak ada batasan. Nggak ada batasan penghasilan Bang ya. Iya, nggak ada batasan penghasilan, nggak ada batasan karya, kapan saja kita nggak ternganu waktu ya, terkekang waktu. Ya tergantung kita, semangat kita mas, kita jaga gitu aja. Kalau saya awal-awal itu 1 tahun nggak dapat penghasilan dari itu. Saya belajar di situ karena anak kampung, belum ada yang kayak teman yang bisa menjadikan contoh kan belum ada. Nah, jadi mau nggak mau saya belajar di YouTube ya, dan dapat penghasilan di YouTube sekarang. Ada lagi nggak mas yang perlu dipertanyakan? Saya rasa ada cukup ini Bang. Mungkin ada tips buat teman-teman lah. Tips buat teman-teman untuk YouTuber pemula atau YouTuber yang belum monetas atau bagaimana, atau yang malas berkarya, mungkin Bang Otan bisa ngasih kata-kata motivasi, kata-kata mutiara. Oke, gini aja mas. Kita hanya butuh 3 video untuk memulai ya, atau 3 video setiap minggunya. Kalau kita benar-benar malas, kalau kita bisa upload tiap hari itu lebih bagus. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk untuk menambah performa channel. Jadi video-video kita bisa dipromosikan YouTube ke beranda-beranda HP orang lain gitu loh. Kalau kita buka YouTube kan ada beranda, ada subscriber, ya, jadi kita lebih sering dimasukkan ke beranda orang lain. Jadi teman-teman persiapkan diri sebelum memulai ya. Maksudnya benar-benar belajar dan pahami YouTube, peraturan YouTube itu apa saja ya. Jangan sampai kita bekerja tanpa hasil alias sia-sia saja. Dan tetap jaga semangat, karena kita nanti di tengah-tengah kita bisa down mas, karena kita nggak kerja langsung dapat hasil. Iya kan? Di sini kita benar-benar jaga semangat ya, sampai nanti peraturannya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam. Jadi itu kalau teman-teman bilang berat ya berat, tapi kalau teman-teman enjoy saja melakukan ya, enjoy aja lah, tapi tetap melakukan, dinikmati prosesnya, dinikmati, pasti nanti ada hasilnya. Itu guys, jadi tetap semangat untuk berkarya, pasti akan ada hasil yang akan dicapai. Nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Iya, yang mengkhianati hasil, dan apalagi dengan kerja keras dan kerja cerdas pasti akan lebih cepat itu. Berbuah. Sekarang banyak cara untuk belajar, kita bisa tanya teman, ada di grup, bisa lihat channel-channel YouTube. Intinya udah dipermudah lah untuk lebih mudah sekarang. Contoh lebih sekarang. Iya. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih pada Bang Otan atas semua curhatan di pembelajaran lah, pembelajaran dia, pengalaman yang akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Otan.